Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul penjadwalan jangka pendek. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cici Dwi Juliana dengan NIM 2120212124. Perkenalkan, nama saya Dira Mareta, NIM 2120211149. Perkenalkan, nama saya Dara Ramadanti dengan NIM 2120212151. Perkenalkan, nama saya Mary Kurnia dengan NIM 2120212127. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi dari kelompok kami. 1. Kepentingan strategis penjadwalan jangka pendek. Dengan membuat penjadwalan secara efektif, berarti perusahaan menggunakan aset secara lebih efektif dan menciptakan kapasitas yang lebih besar untuk setiap dana yang ditanamkan. Yang selanjutnya, menghasilkan biaya yang lebih rendah. 2. Isu penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan pemilihan waktu operasi. Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas, mencakup pengakuisisian, peralatan, dan fasilitas. Dalam tahapan perencanaan agregat, dibuat keputusan mengenai penggunaan fasilitas, persediaan, karyawan, dan kontraktor dari luar. 3. Penjadwalan maju mundur. Penjadwalan mencakup penugasan batas waktu pada pekerjaan tertentu, di mana terdapat banyak pekerjaan secara bersamaan bersaing untuk menggunakan sumber daya yang sama. Untuk membantu mengatasi berbagai kesulitan dalam penjadwalan, maka teknik penjadwalan dapat digolongkan sebagai berikut. A. Penjadwalan maju atau forward scheduling, memulai jadwal segera setelah persyaratan suatu pekerjaan diketahui. B. Penjadwalan mundur atau backward scheduling, dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan operasi terakhir terlebih dahulu. Keempat, kriteria penjadwalan. A. Minimasi waktu penyelesaian. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan waktu penyelesaian rata-rata untuk setiap pekerjaan. B. Maksimasi utilisasi. Kriteria ini dievaluasi dengan menghitung persentase waktu digunakan fasilitas. C. Minimasi persediaan barang setengah jadi. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem tersebut. Hubungan antara banyaknya pekerjaan dalam sistem dan persediaan barang dalam proses akan tinggi. Oleh karena itu, lebih sedikit pekerjaan dalam sistem, maka lebih rendah persediaan yang ada. D. Minimasi waktu tunggu pelanggan. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah terlambat rata-rata. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi bagian kelima, penjadwalan pusat kerja yang terfokus pada proses. Untuk menjalankan fasilitas ini secara efisien dan seimbang, manajer memberikan sebuah sistem perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu 1. Menjadwalkan pesanan yang datang tanpa melampaui kendala kapasitas pusat kerja. 2. Memeriksa ketersediaan bahan dan pekakas sebelum pelepasan sebuah pesanan ke suatu departemen. 3. Menentukan batas waktu setiap pekerjaan dan memeriksa kemajuan batas waktu dan lead time pesanan. 4. Memeriksa bahan setengah jadi selagi pekerjaan dilakukan. 5. Memberikan umpan balik pada aktivitas pabrik dan produksi. 6. Memberikan statistik efisiensi pekerjaan dan mengawasi waktu operator untuk kepentingan analisis pengkajian dan distribusi tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Asra dengan NIM 2120212148. Saya dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa sangat penting adanya penjadwalan jangka pendek? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa sangat penting adanya penjadwalan jangka pendek dalam perusahaan? Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Yin Anggraini dengan nomor NIM 2120211111. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa kita perlu ada penjadwalan di dalam produksi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kita perlu ada penjadwalan di dalam produksi? Penjadwalan di dalam produksi dibutuhkan di dunia perindustrian untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin dan peralatan produksi, dan untuk aspek lainnya agar mendapatkan hasil yang lebih efisien. Hal tersebut sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan yang baik dalam proses produksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fele Okta dengan NIM 2120210111 dari kelompok 3, izin bertanya. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan outputnya dalam jangka pendek? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan outputnya dalam jangka pendek? Perusahaan dapat meningkatkan output dengan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, membeli lebih banyak mesin, atau bahkan membangun pabrik Assalamualaikum warahmatullahi baru. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 6. Baiklah, langsung saja. Mengapa perusahaan perlu membuat perencanaan jangka pendek? Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa perusahaan perlu membuat perencanaan jangka pendek? Salah satu tujuan dari rencana bisnis jangka pendek adalah mengetahui di mana posisi Anda berada saat ini. Mengetahui posisi bisnis Anda saat ini, ibaratkan Anda mengetahui garis start pada sebuah pertandingan maraton menuju garis finish. Saya Rik Satria dari kelompok 6 ingin membacakan soal dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa kegunaan penjadwalan jangka pendek bagi seorang manajer perusahaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa kegunaan penjadwalan jangka pendek bagi seorang manajer perusahaan? Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih Assalamualaikum efisien. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Hairani, NIM 2120211130 dari kelompok 7. Izin bertanya, sebutkan kriteria penjadwalan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Sebutkan kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan ada 4, yaitu A. Minimasi waktu penyelesaian. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan waktu penyelesaian rata-rata untuk setiap pekerjaan. B. Maksimasi utilisasi. Kriteria ini dievaluasi dengan menghitung persentase waktu digunakan fasilitas. C. Minimasi persediaan barang setengah jadi. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem tersebut. Hubungan antara banyaknya pekerjaan dalam sistem dan persediaan barang dalam proses akan tinggi. Oleh karena itu, lebih sedikit pekerjaan dalam sistem, maka lebih rendah persediaan yang ada. D. Minimasi waktu tunggu pelanggan. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah terlambatan rata-rata. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu dengan membuat penjadwalan secara efektif, berarti perusahaan menggunakan aset secara lebih efektif dan menciptakan kapasitas yang lebih besar. Untuk setiap dana yang ditanamkan, selanjutnya menghasilkan biaya yang lebih rendah. Kapasitas tambahan dan fleksibilitas yang terkait ini menghasilkan pengiriman yang lebih cepat, dan karenanya memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Penjadwalan yang baik merupakan keunggulan bersaing karena berperan dalam penyerahan yang terkait penjadwalan berkaitan dengan pemilihan waktu operasi. Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas, mencangkup pengakuisisian
peralatan, dan fasilitas. Dalam tahapan perencanaan agregat dibuat keputusan mengenai penggunaan fasilitas, persediaan, karyawan, dan kantor dan kontraktor dari luar. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.